Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yasin, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lekangan, Kecamatan Pakuan Ratu, Provinsi Lampung. Alhamdulillah saya bertugas di UPT SDN 01 Wetawar, Kelurahan Wetawar, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Lekangan. Baik, dalam hal kegiatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi, yang dimana saya sekarang sudah ditemani oleh beliau, Bapak Pitoyo, Sarjana Pendidikan selaku guru kelas 5 di UPT SDN 01 Wetawar. Beliau pada kegiatan hari ini adalah sebagai objek pengamatan saya untuk kegiatan observasi. Gimana kabarnya Pak Pitoyo? Alhamdulillah sehat, sehat. Alhamdulillah saya juga kabarnya baik Pak, meskipun cuaca kita buruk, terkadang hujan, terkadang panasnya banget, tapi mudah-mudahan kita semua tetap selalu sehat serta dalam lindungan Allah SWT. Baik, kegiatan praobservasi pada kegiatan hari ini adalah tujuannya dimana supaya nanti Bapak Pitoyo ketika melaksanakan pembelajaran di kelas bisa lebih siap, kemudian bisa menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pembelajaran terhadap peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya ajukan dengan Pak Pitoyo terkait dengan praobservasi kita. Yang pertama mungkin yang akan saya tanyakan terkait dengan tujuan pembelajaran Pak. Nanti di kelasnya seperti apa yang akan Pak Pitoyo laksanakan? Baik, jadi tujuan pembelajaran di pembelajaran saya nanti itu setelah pembelajaran diharapkan peserta didik itu mampu mengidentifikasi warisan budaya yang ada di lingkungan tempat tinggal peserta didik. Itu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan Pak Pitoyo di mana supaya siswa bisa mengetahui warisan budaya Pak. Kalau kata orang dulu itu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Apalagi di warisan budaya kita banyak Pak. Kemudian Pak, dari tujuan pembelajaran Pak Pitoyo, area atau arah pengembangannya itu siswa seperti apa Pak? Jadi diharapkan nanti setelah pembelajaran siswa itu punya jiwa kritis lah, jiwa kritis. Jadi dia tahu, oh ini budaya saya. Jadi diharapkan nanti ke depannya siswa itu bisa mencintai, bisa menyukai budayanya, sehingga yang tidak terjadi seperti budaya yang diakui oleh negara yang lain itu tidak terjadi. Kenapa? Karena itu sudah dilestarikan oleh bangsa, sehingga budaya itu tetap lestari di negerinya sendiri. Tentunya mereka bisa bangga terhadap budaya sendiri Pak ya. Mereka juga tidak lupa bahwa mereka mengenal budaya-budaya asing, tapi mereka tetap membudayakan mereka budaya asing. Oke, kemudian Pak, pertanyaan saya berikutnya terkait dengan model pembelajaran Pak yang akan Pak Pitoyo laksanakan. Itu model pembelajaran seperti apa? Jadi nanti model pembelajaran saya lakukan adalah pembelajaran problem programming. Jadi nanti di awal pembelajaran saya akan menyajikan sebuah masalah. Nah, siswa itu nanti akan memecahkan masalah secara diskusi. Berarti nanti kemungkinan ada tabel-tabel sintak PBL nanti akan dilaksanakan oleh Pak Pitoyo ya, terkait dengan menganalisis masalah. Kemudian Pak, nanti ketika Pak Pitoyo melaksanakan kegiatan pembelajaran, strategi apa Pak yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut? Untuk strateginya nanti akan menggunakan strategi diferensiasi. Jadi nanti menggunakan diferensiasi konten, menyediakan beberapa konten sesuai dengan kelompok strateginya, dan diferensiasi proses. Jadi di awal kan kita sudah mengkelompokkan siswa berdasarkan bakat dan minat. Jadi tadi diferensiasi konten, proses supaya diferensiasi. Kalau boleh tahu diferensiasi berupa kontennya nanti seperti apa Pak? Kontennya ada berupa nanti siswa mengamati video, siswa nanti membaca teks dan melihat gambar-gambar warisan-warisan budaya. Oke.
Jadi mereka nanti bisa paham, benar-benar mengerti berdasarkan strategi pembelajaran yang Pak Pitoyo pakai, baik itu dari proses, dari konten, dari produk Pak ya. Kemudian Pak, nantinya setelah kegiatan baik dari tujuan, dari model, strategi, penilaian Pak, penilaian nanti akan digunakan oleh Pak Pitoyo nanti seperti apa? Ya, sebenarnya tadi di strategi ini juga kami juga menggunakan diferensiasi produk sebenarnya. Nah, jadi di penilaiannya nanti berdasarkan produk juga. Ini kalau siswa mau mempraktekkan juga yang ada di tempat tinggalnya boleh. Mereka mau menulis, tulisannya juga boleh. Gitu. Jadi mereka nanti Pak besok saya pulang bawa fotonya ini budaya tempatnya boleh. Atau mereka maju ke depan menceritakan dengan korbannya juga boleh. Itu penilaiannya juga berupa diferensiasi sesuai dengan warisan budaya masing-masing. Apalagi kita juga berbeda-beda di sini, ada yang Lampung, Jawa, mereka menyesuaikan dengan masing-masing. Kemudian Pak, terkait dengan pertanyaan saya berikutnya, sasaran Pak, sasarannya kelas berapa nanti yang akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran oleh Pak Pitoyo? Jadi sasarannya itu kelas 5A, dan saya juga balik kelas 5A, jadi nanti di kelas 5A kalau pelaksanaannya tanggal 5 hari Sabtu. Jadi tanggal 5 Oktober hari Sabtu Pak ya. Oke. Mungkin hanya itu Pak Pitoyo terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang intinya saya ingin mengetahui Pak arah pembelajarannya Pak Pitoyo yang akan dilaksanakan nanti pembelajaran di kelas itu seperti apa, dan ketika saya nanti memantau, observasi semua yang menjadi kegiatan pembelajaran Pak Pitoyo bisa teramati dan bisa maksimal sesuai dengan tujuannya tadi Pak ya, kemudian modelnya, setelah itu strateginya, serta penilaian yang memang sudah disiapkan oleh Pak Pitoyo. Mungkin itu aja Pak Pitoyo, nanti kita akan langsung di tanggal 5 Oktober hari Sabtu kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan hari ini, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dengan Pak Pitoyo. Kemudian kita juga sudah melaksanakan observasi kemarin Pak ya, tanggal 5 Oktober Pak ya, hari Sabtu. Nah, untuk kegiatan kita berikutnya ini adalah pasca observasi. Setelah kita laksanakan itu, baik dari awal observasi hingga observasi kemarin sudah kita laksanakan, saya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ini Pak Pitoyo untuk menjenengan Pak terkait dengan yang sudah dilakukan kemarin. Mungkin pertanyaan saya yang pertama Pak terkait dengan perasaan Pak Pitoyo Pak setelah kita melaksanakan kegiatan observasi kemarin Pak, apa yang ada di dalam perasaan Bapak? Kalau perasaan saya bisa dikatakan senang Pak, puas lah dengan pembelajaran walaupun masih ada beberapa yang harus saya benahi gitu. Tapi secara keseluruhan saya sudah puas, saya sudah senang dengan pembelajaran. Alhamdulillah. Jadi memang benar-benar menyenangkan Pak ya. Ada persiapan. Kemudian pertanyaan saya berikutnya Pak terkait dengan proses Pak. Gimana Pak proses pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Pitoyo kemarin, mungkin bisa bercerita dari proses awal hingga akhir kegiatan Pak Pitoyo sehingga pembelajaran tersebut, kegiatan ini bisa berjalan dengan ya, jadi dalam proses saya menggunakan model PBL bukan Based Learning. Ternyata siswa itu antusias. Yang saya berikan contoh-contoh masalah-masalah yang ada di lingkungan itu, ternyata mereka antusias untuk mengikuti pembelajaran itu. Terus saya juga menggunakan yang kemarin strategi diferensiasi itu, ternyata ya walaupun masih ada sedikit hambatan juga itu bisa meminimalisir siswa itu bosan dalam pembelajaran. Jadi dimana siswa memang benar-benar mereka bisa nyaman Pak ya, nyaman, mereka juga bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan keinginan mereka. Diferensiasi tadi yang sudah Pak Pitoyo sampaikan, proses, konten, dan konten.
tadi saya dengar Pak Butoyo sempat menyampaikan terkait dengan hambatan Pak. Nah terkait dengan hambatan kira-kira apa tuh Pak hambatan-hambatan faktor-faktor yang terjadi kemarin ketika Pak Butoyo melaksanakan pembelajaran? Ya, jadi dalam ada beberapa siswa yang ketika saya kelompokkan itu dia tidak bisa mengikuti irama kelompoknya. Nah ini apa namanya, sehingga siswa itu dalam kelompok itu katakanlah ketinggalan lah di kelompok itu pemahamannya gitu. Jadi itulah hambatannya. Jadi tidak semua pengelompokan itu ternyata tepat sesuai dengan karakter siswa tersebut gitu. Jadi tidak semua memang benar-benar ada yang berkeinginan satu itu Pak ya gitu. Oke Pak, terkait dari hambatan tersebut alasannya Pak bisa terjadi hambatan itu apa Pak? Dari mungkin ini Pak, apa asesmen awal itu kurang inilah ya, apa namanya, instrumennya kurang pas sehingga dalam mengelompokkan siswa itu ya itu tadi kurang tepat tadi. Ya. Jadi ketika memberikan asesmen awal baik itu yang formatif, kemudian sumatif itu memang kurang Pak ya? Mungkin kurang instrumennya kurang tepat. Oke Pak, saya rasa dari hambatan yang ada kemudian solusi Pak, solusi yang akan Pak Butoyo berikan supaya meminimalisir atau bahkan mungkin bisa menghilangkan hambatan itu ke depan seperti apa Pak? Ya, jadi saya akan mencoba menggali informasi dulu lah ya, menggali informasi. Selanjutnya nanti saya akan mencoba dengan instrumen asesmen awal itu yang lebih lengkap. Apa mungkin saya juga bisa nanti ngobrol sharing dengan teman-teman yang lain untuk menentukan karakter siswa itu untuk mengkelompokkan mereka. Oke, jadi tadi terkait dengan hambatan itu Pak Butoyo bisa menyelesaikan dan meminimalisir tersebut dengan cara memberikan asesmen yang lebih lengkap, lebih menyenangkan sehingga membuat siswa merasa sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga siswa itu bisa apa ya, terbuka. Terbuka. Kemudian Pak, rencana aksennya ini kapan Pak? Penerapan yang akan langsung segera dilakukan oleh Pak Butoyo Pak? Insya Allah minggu-minggu ini juga saya akan laksanakan Pak, karena ingat biar di pembelajaran saya berikutnya juga ada perbaikan-perbaikan, biar nggak terjadi lagi kasus-kasus yang seperti ini. Oke, jadi minggu ini bisa langsung dilaksanakan Pak Butoyo. Mungkin saya rasa terkait dari kegiatan kita Pak, dari praobservasi, observasi, kemudian pasca observasi hari ini, saya rasa Pak Butoyo memang benar-benar sudah bisa menemukan solusinya Pak terkait dengan kegiatan pembelajaran kita. Mungkin itu aja Pak Butoyo kegiatan kita. Saya ucapkan terima kasih sudah mau saya laksanakan kegiatan observasi. Mungkin itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.